Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Tapi sebelum itu tidak pernah bosan-bosannya Bapak menyampaikan kepada kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Entah sampai kapan pandemi COVID-19 ini berlangsung. Yang jelas di sekitar kita sudah ada yang positif terkena COVID-19. Oleh karena itu jangan sampai kita teledor, lakukan 3 hal atau 3 langkah untuk menghindari COVID-19. Gunakan masker kemanapun kita pergi keluar rumah. Kemudian cuci tangan kita menggunakan sabun minimal 20 detik. Lalu jangan lupa jauhi kerumunan. Jika ada waktu, manfaatkan waktunya untuk berolahraga. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 3, tokoh dan penemuan subtema 3, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 2 dan 3. Tepatnya di halaman 121 sampai dengan 133. Tetapi ini tidak semua kita pelajari karena di dalamnya masih terdapat pembelajaran PJOK maupun matematika. Jadi nanti kita sendirikan untuk PJOK dan matematika ya. Seperti biasa juga sebelum kita mulai pembelajaran tentunya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, setelah berdiskusi diharapkan kita mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi diharapkan kita mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Yang ketiga, dengan membaca diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan benar. Setelah membaca diharapkan kita mampu menuliskan informasi-informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Dengan pengamatan diharapkan kita mampu menemukan fakta menerapkan sifat rangkaian listrik sederhana atau seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pengamatan diharapkan kita mampu mempresentasikan fakta yang penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Kamu pasti suka mendengar sebuah radio atau suara radio. Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Nah, berikut ini kita akan membaca sama-sama ya. Bacalah teks berikut. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio pada tahun 1897. Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel
yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak sekali penghargaan. Penghargaannya antara lain adalah Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Baik, ini tugas pertama buat kalian ya. Berdasarkan teks yang tadi sudah kita bacakan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Nah, ini bisa kamu diskusikan dengan kakak, teman, atau siapapun yang ada di rumah ya. Dan yang ketiga, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Silahkan dijawab untuk tugas yang pertama. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Pernahkah kamu mendengar kata radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Nah, ini ada sebuah gambar seorang anak yang menghidupkan radio dengan kencang sekali sampai adiknya tidak kuat untuk mendengar radio tersebut. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras sekali hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Kalau dilihat, kalau untuk hak dia sudah mendapatkan haknya, tetapi kewajibannya tidak boleh semau-maunya menghidupkan radio dengan suara yang kencang. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Apabila kita memiliki alat musik di rumah, karena banyak bapak ketemu karena merasa punya alat musik yang suaranya keras sekali, nggak tahu tetangganya lagi sakit atau tidak enak badan, tetapi tetap menghidupkan suara musik keras-keras sehingga tetangga terganggu. Itu jangan sampai kita lakukan, meskipun yang kita gunakan itu adalah milik pribadi kita ya. Jelas ya. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Dan di sini kita belajar bahwa kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Meskipun itu adik kakak, tetapi kita harus selalu saling menghargai ya. Kita lanjut. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Berikan alasannya. Kita lihat dari gambar ini, gambar anak SD sedang naik motor boncengan 3 nih ya. Yang satu sedang belajar tapi sambil nyontek ya. Oke, sekarang
Menggunakan hak dengan tanggung jawab, kira-kira ini menggunakan hak dengan tanggung jawab tidak? Nah, coba kita lihat ini tabelnya ya. Kita mulai dari gambar pertama. Anak-anak ini menurut kalian kira-kira sudah menggunakan haknya belum? Nah, yang ketiga. Oke, ini tidak menggunakan hak. Kenapa tidak? Karena anak di bawah usia 17 tahun dilarang atau tidak berhak menggunakan kendaraan sepeda motor karena tingkatnya bahaya di sana, takut jatuh ini itu. Terus kemudian anak yang berusia di bawah 17 tahun dia tidak mampu mengendalikan keinginannya sendiri. Ketika dia melihat orang lain kebut-kebutan, keinginan itu akan muncul dengan sendirinya sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri ya, sehingga nanti dia akan ikut-ikutan. Nah, seperti gambar ini, dia tidak menggunakan hak dengan baik karena dia naik motor bertiga boncengan sambil ketawa-ketawa. Nah, ini bukan menggunakan hak dengan tanggung jawab. Nah, pertanyaan kedua, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawabkah mereka ini? Tidak ya. Maaf. Langsung ke bawah berarti ya yang ini. Melihat gambar yang kedua, seorang anak yang sedang belajar. Apakah dia menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ya, karena anak tersebut adalah sudah mendapatkan hak untuk belajar dan menempuh pendidikan ya di sekolah ya. Sedangkan ini tadi melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, tidak, karena sebagai siswa seorang anak berkewajiban untuk belajar, bukan jalan di jalan raya. Nah, ini melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab nggak si anak ini? Ternyata juga tidak. Karena apa? Anak tersebut sedang mencontek ya. Tanggung jawabnya kan belajar dengan baik tanpa mencontek. Tetapi kalau ditanya hak, ya dia mendapatkan hak sebagai pelajar ya, seperti itu. Jelas ya dari gambar. Kita lanjut. Tugas yang kedua buat kalian adalah, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Silakan ditulis ya. Melanjutkan tugas yang pertama tadi. Oke? Bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat menerangkan penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di atas di kelas. Saat saklar 1, nah ini kita lihat gambarnya ini ya. Saat saklar 1 S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 L1 ya. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 L2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 L3 dan 4 L4 akan menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah 13 dan L3 dan L4, sedangkan
rangkaian paralel adalah L1 dan L2 dan L3 dan L4 ya. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Inilah contoh ya dari rangkaian paralel dan seri. Oke, jelas ya? Silakan dibaca-baca lagi dan dipahami. Tugas yang ketiga. Nah, ini tugas yang ketiga. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Nah, tadi ada banget ya, itu salah satu contoh dari kosakata non baku. Coba diperbaiki, dicari dalamnya ya. Kemudian tuliskan dalam tabel berikut. Gak usah banyak, 3 cukup. Cari di dalam teks tadi 3 kata ya. Nah, dari sini ditulis, di sini juga kalimat tidak efektifnya seperti apa, kalimat efektifnya seperti apa, kosakata bakunya seperti apa, kosakata non bakunya seperti apa. Ini tugas ketiga ya. Coba temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Silakan dikerjakan ya. Di sini topik masalah kira-kira informasi pentingnya apa, paragraf 2 informasi pentingnya apa, paragraf 4 kesimpulan yang bisa dijadikan informasi penting, silakan ditulis ya. Kita lanjut. Ayo mengamati. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada suatu ruangan yang ada di rumahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, pilih salah satu ruangan di rumah yang kamu sukai. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. Nyalakan dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. Catat hasil pengamatanmu. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Simpan hasil kerjamu untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan dibuat, dilihat baik-baik di rumahmu ya, rangkaian listrik seperti apa yang digunakan. Oke, jelas ya? Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Silakan dikerjakan tugas-tugas tadi yang sudah Bapak sampaikan. Tugas-tugasnya ditulis dulu soalnya di buku, lalu dijawab ya. Nanti akan dikumpulkan ketika akhir tema. Jelas ya? Baik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.